hujan. Hadirin, kita berikan sambutan yang meriah kehadiran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster. Serta Menparekraf juga hadir bersama kita. Kita berikan sambutan yang meriah pada pembukaan pawai Pesta Kesenian Bali ke-44 air serangkaian Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, dan rahayu. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, yang kami hormati Gubernur Bali beserta Ibu Putri Koster, Wakil Gubernur Bali beserta Ibu Coputri Haryani Ardana Sukawati, yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi media dan pejabat pimpinan tinggi Pratama, Kementerian dan Lembaga, FKPD Provinsi Bali, yang kami hormati Bupati Wali Kota Sebali, dan Bapak Ibu hadirin pecinta seni yang berbahagia. Hadirin undangan yang kami hormati, rangkaian acara siang hari ini kita awali dengan laporan Gubernur Bali. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati dengan air Bali ke-44 tahun 2022 telah dilepas jalannya oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, ditandai dengan pengukuran bongkel yang disambut dengan tabung bongkel serta melengkapi perkembangan pariwisata Provinsi Bali, sekaligus menjadi maskot Pesta Kesenian Bali Siwa Natal Raja sebagai tanda peda air telah dilepas. Siwa Natal Raja menggambarkan manifestasi siwa atau Tuhan sebagai dewa kesenian yang menciptakan dunia. The God of Art, who created the world to dance. Hindus believe that Siwa invented dance in Great Britain and other two countries. The radiance of the Siwa's body to every single corner of the country and the world can unite with creating the universe and everything. Ladies and gentlemen, Siwa Natal Raja.
Baik, telah berlalu dari hadapan kita bersama ada isi dan pasar. Dan berikutnya mari kita sambut bersama Kabupaten Buleleng. Hadirin, Kabupaten Buleleng di bawah kepemimpinan Bupati Putu Agus Suradnyana dan Wakil Bupati Inyoman Sucidra menampilkan garapan pawai diawali dengan seorang gadis berpakaian adat khas Buleleng membawa papan nama yang diiringi 4 orang penari dan barisan gebogan bunga sebanyak 8 orang sebagai simbol persembahan dengan ketulusan hati. Dilanjutkan dengan barisan peduli sebagai simbol kekuatan jiwa sebagai pelindung yang agung. Excellencies, ladies and gentlemen, we are under the leadership of and the beauty by pole dancers and royal continuing with those as a symbol of the power of Siva as the great. Gerakan dewasa ini menceritakan asal-usul Pura Tirta yang Ketipat di Desa Wanegiri, Kecamatan Sukasari. Sakti with his mother, Sri Lupasak, his grandpa, Ki Mancawarna, and his followers from Gelgel Palace in Klungkung to then Bukit or North Bali, around hundreds of years ago. Ladies and gentlemen, after walking for 2 days through the wilderness and cool weather, they finally arrived at the right place to rest. In this place, ladies and gentlemen, Panji Sakti and his followers enjoy a meal in the form of ketupat they brought. It turned out that while enjoying the ketupat, their water supplies had run out. Dan ternyata setelah menikmati ketupat itu, perbekalan air mereka sudah habis. Melihat tersebut, Ki Barak Panji Sakti menancapkan keris pusakanya di tanah untuk memohon air kepada Ibu Pertiwi. Setelah kerisnya dicabut, tiba-tiba muncul mata air dari dalam tanah dan memancur. Air itulah yang diminum oleh pengikutnya. Sumber mata air inilah selanjutnya diberi nama Yeh Ketipat. Garapan ini disajikan oleh 100 orang penari dan penabuh yang diiringi dengan musik belegajar kreasi, mengolah gamelan teropong, reog, suling, serta vokal. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, seeing this Ki Barak Panji Sakti stuck his long kris into the ground to get all water to the motherland. After the kris was pulled out, suddenly a spring appeared from the ground and gushed. Dan selanjutnya kita saksikan bersama Kabupaten Jembrana. Kabupaten Jembrana di bawah kepemimpinan Bupati Inengah Tambe dan Wakil Bupati Igede Ngurah Patriana Krishna. Pada kesempatan ini menampilkan pawai dengan mengusung spirit Bumi Mekebong. Pawai diawali dengan barisan identitas daerah yakni pembawa papan nama disertai sepasang jengkek bagus Kabupaten Jembrana berbusana Hayat Agung khas Kabupaten Jembrana. Selanjutnya adalah lambang daerah bertuliskan moto Tri Ananta Bakti yang berarti tiga pengabdian yang utama, yakni mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada tanah air, dan mengabdi kepada kehidupan.
Next line, ladies and gentlemen, the cover, Pandrangan and the Tudung of the Jembrana district, as well as the line of Baris Gede Gansas. And to implement the Dano Kerti Huluning Amrata theme, the parade ambassadors of the Jembrana Regency government performed Puja Saji Penadu Tuh. Garapan ini diangkat dari kisah yang bersumber dari Itihasa yang mengisahkan di sebuah desa, kemarau panjang sedang melanda desa tersebut. Para petani tidak bisa beraktivitas seperti biasa karena hujan yang diharapkan tak kunjung turun. Sumber air seperti sumur, sungai, dan danau kering kerontang. Lumbung-lumbung pangan mereka sudah habis. Kelaparan dan penyakit terjadi meningkat. Masyarakat desa tersebut akhirnya menemui Bagawan Parasurama untuk meminta pertolongan. This performance, distinguished guests, ladies and gentlemen, is based on a story that comes from Itihasa. It is said that in a village, a long road was hitting the village. The farmers couldn't carry out their activities as usual since the expected rain didn't fall at all. Water resources such as wells, rivers, and lakes were dry. Their food bounds were running out. Hunger and disease were increasing. The villagers finally went to Bagawan Parasurama to ask for help. On the advice of Bagawan Parasurama, the people were asked to make offerings to Galindra to ask for rain so that the nature would return to fertility. Selanjutnya atas saran Bagawan Parasurama, masyarakat diminta melakukan persembahan kepada Dewa Indra untuk memohon hujan agar alam kembali subur. From Jembrana, ladies and gentlemen, we move now to Karangasem, the eastern part of Bali province. Karangasem Regency, under the leadership of Regent I Gede Dana and the Deputy Regent I Wayan Artadipa, performs Bedaya with the spirit of Karangasem, soul of Bali. The parade begins with the ITT line of Karangasem Regency, starting from the bearer of the nameplate, followed by Karangasem Regency emblem, which reads the motto, Raksakang Dharma Prajahita, which means a leader must hold to tie the Dharma or religion to achieve people's welfare. Kabupaten Karangasem di bawah kepemimpinan Bupati I Gede Dana dan Wakil Bupati I Wayan Artadipa menampilkan Bedaya dengan spirit Karangasem, Soul of Bali. Pawai diawali dengan barisan identitas Kabupaten Karangasem, mulai dari pembawa papan nama, diikuti lambang Kabupaten Karangasem yang bertuliskan motif yang mengenai arti seorang pemimpin harus memegang teguh dharma atau agama untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Barisan selanjutnya adalah barisan Kober, umbul-umbul, muda-mudi berpakaian adat khas Kabupaten Karangasem.
Ladies and gentlemen, Gebuk Ende from Karangasem. Hadirin untuk memaknai tema Danau Kerti Hulu Ning Amberta, Duta Pawai Pemerintah Kabupaten Karangasem menampilkan garapan PDAY dengan judul Uda Kanjali yang bermakna air suci sebagai persembahan. Garapan ini menampilkan tradisi Gebuk Ende yang merupakan tradisi pemuliaan terhadap air. Gebuk Ende adalah seni yang dipersembahkan sebagai tarian untuk memohon hujan. Selain Gebuk Ende, Duta PDAY Kabupaten Karangasem juga menampilkan barisan mengusung atau nyunjun atau tempayan serta menggotong beruk atau bonjol. Excellencies, ladies and gentlemen, to interpret the theme of Danau Kerti Hulu Ning Amberta, the bride ambassador of the Karangasem Regency government performed Ped Ayu and the title Uda Kanjali, which means holy water as an offering. This performance displays the Gebuk Ende tradition, which is tradition of rising water. Gebuk Ende, ladies and gentlemen, is an art presented to dance for rain. Besides Gebuk Ende, the PDAY ambassador of Karangasem Regency also presents line carrying or nyun jun or krok and carrying beruk or bonjo. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now let me take you to Bangli Regency. Bangli Regency, under leadership of Regent Sang Nyoman Sedana Arte and Deputy Regent Iwayan Dia, at 44th PDAY in 2022, present the spirit of Bukti Mukti Bhakti, which means a dedication to the God Almighty and the motherland, in order to realize the noble ideas of just and prosperous society. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, Kabupaten Bangli di bawah kepemimpinan Bupati Sanyoman Sedana Arte dan Wakil Bupati Inyoman Dian pada PDAY ke-44 tahun 2022 ini mengusung spirit Bukti Mukti Bhakti yang berarti pengabdian untuk Tuhan Yang Maha Esa dan tanah air demi mewujudkan cita-cita luhur, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.
Hadirin, untuk memaknai tema Danu Kerti Huluning Amerta, Duta PDAI Pemerintah Kabupaten Bangli menampilkan garapan dengan judul Kakuluh. Kakuluh adalah ritual umat Hindu dalam prosesi mengiringi Tirta Amerta ke pura yang melaksanakan upacara atau piodalai sebagai wujud permohonan Amerta. Tirta Amerta yang disatukan dari berbagai pura melalui prosesi ngiring Kakuluh tersebut merupakan simbol anugerah kesejahteraan dari para dewata. Dalam konteks ini, air yang telah diproses menjadi tirta merupakan representasi dari para dewa yang dikenal dengan sebutan Betara Tirta. In interpreting Danu Kerti Huluning Amrita theme, the PDAI ambassador of the Bangli Regency government presents the performance entitled Kakuluh. It is a Hindu ritual in the form of procession accompanying the Tirta Amerta to the temple, which carries out the ceremony of Yodaran as a form of requesting Amrita. Tirta Amerta, brought together from various temples through the Ngiring Kakuluh procession, is a symbol of the grace of prosperity from the gods. In this context, Excellencies, ladies and gentlemen, water has been processed into the Tirta is the representation of the god known as Betara Tirta. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we move now to Kelungkung Regency. Under the leadership of Regent Inanga Suwirta and Deputy Regent Imade Kaster, at the PDAI 44th Bali Art Festival 2022 presents the spirit of Dharmaning Satria Mahotama, which means the virtue of leaders in carrying out obligations. Hadirin, Kabupaten Kelungkung di bawah kepemimpinan Bupati Inyoman Suwirta dan Wakil Bupati Imade Kaster pada PDAI PKB ke-44 tahun 2022 ini kembali menampilkan spirit Dharmaning Satria Mahotama yang bermakna keutamaan seorang pemimpin dalam menjalankan kewajiban. PDAI Duta Kabupaten Kelungkung diawali dengan barisan lelontek yang meliputi tombak, bandrangan, senjata Dewata Nawasana, umbul-umbul, kobeng, dan teduh. Berikutnya adalah barisan turun-turun berbusana khas Nusa Penida.
clean and rang-rang fabrics. Barisan berikutnya adalah pertunjukan tradisi Dewa Masraman. Dewa Masraman merupakan sebuah upacara yang telah menjadi ritual masyarakat Banjar Timbra, Pakso Bali yang diadakan setiap 6 bulan sekali pada Hari Raya Kuningan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Kelungkung Regency presenting traditional performance. Menampilkan garapan dengan judul Toh Langkir. Garapan ini mengisahkan terjadinya bencana letusan Gunung Toh Langkir, pada akhirnya memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat Kelungkung. In interpreting the theme of Danukerti Kuluning Amrata, Pet Ayu, ambassador from Kelungkung Regency, ladies and gentlemen, present a performance entitled Toh Langkir. This performance tells the story of eruption of Mount Toh Langkir or Agung, which in the end had impact to the welfare of the people of Kelungkung. Hadirin, garapan ini mengisahkan terjadinya bencana letusan Gunung Toh Langkir atau Gunung Agung yang pada akhirnya memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat Kelungkung. Tukad Undel yang sebelumnya menjadi jalur aliran lahar Gunung Agung kini menjadi irigasi utama yang menghidupi petani. Bahkan saat ini di bawah kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali, Chopper de Oke Ate Ardena Sukawati, lahan gersang bekas penambangan material galiansi tersebut diwujudkan menjadi kawasan pusat kebudayaan Bali. Mahakarya yang monumental dan bersejarah ini didedikasikan sebagai pendanda Padma Buana Bali sebagai pusat peradaban dunia. The performance, ladies and gentlemen, tells the story of the eruption of Mount Toh Langkir or Agung, which in the end had an impact on the welfare of the people of Kelungkung. The Tukad Unda River, which was previous to the path of Mount Agung's lava flow, is now the main irrigation source for farmers. Even, ladies and gentlemen, for today, under the leadership of the Governor of Bali, Wayan Koster, and Deputy Governor of Oke Ardena Sukawati, the arid lands used for mining excavated materials has been transformed into Bali Culture Center area. This monumental and historic masterpiece is dedicated as a marker of the Bali's Padma Buana as a center of world civilization. And
Now, ladies and gentlemen, we move to Tabanan Regency. Tabanan Kedaya begin video bearing a main way. The line of kedua traditional makeup budaya Sabun Tabanan and Regency Solo that carries the spirit of Sadu Mawang Anuraga. Hadirin, Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Bupati Ikomang Gede Sanjaya dan Wakil Bupati Imade Edi Wirawan pada PEDAYA Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 mengawali sajiannya dengan menampilkan identitas daerah. PEDAYA diawali dengan gadis pembawa papan nama, barisan kedung, rias adat PS Agung khas Tabanan, serta lambang Kabupaten Tabanan yang mengusung spirit Sadu Mawang Anuraga yang bermakna setia dan bijaksana menjalankan dharma demi kecintaan kepada rakyat. Barisan berikutnya adalah ungu-ungu, barisan kebogang bunga, dan bulan khas Tabanan yang dipraktekkan papan dan baris cerekuan. Sadu Mawang Anuraga, which means faithfully and wisely carrying out dharma for the love of the people. The next line, distinguished guests, ladies and gentlemen, is banner, flower and fruit kebogan line, as well as the Tabanan art performances, namely Tek-Tekan, Okokan, and Baris Cerekuan. Untuk memaknai tema Danau Kerti Huluning Amreta, Duta PEDAYA Pemerintah Kabupaten Tabanan menampilkan garapan dengan judul Lingga Peta. Lingga Peta merupakan nama sebuah pura yang terletak di Danau Beratan Kabupaten Tabanan. Pura ini memiliki tirta keramat yang merupakan sumber air masyarakat Tabanan yang berkaitan dengan subak abian dan sawah. Di pura inilah Krama Subak memohon berkah kesuburan kehadapan Betari Ulun Danau. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, in interpreting the theme Danau Kerti Huluning Amreta, PEDAYA Adesadu from the government Tabanerensi present a performance titled Lingga Peta, which is the name of the temple located on Lake Beratan, Tabanan Regency. And this temple has sacred water as the source of water for the Tabanan society, especially those related to Subakabian and rice field. In this temple, member of Subak ask for the blessing for fertility to Betari Ulun Danau. Selanjutnya, masyarakat sepatutnya menjaga kelestarian dan kesucian danau dengan tidak membuang sampah sembarangan, serta jangan mencemari lingkungan. Niscaya, tirta amerta dari Betari Ulun Danau bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Garapan ini diiringi dengan gamelan Beleganjur. The message of the performance and not polluting the environment. The Tirta Amerta from Betari Ulun Danau is beneficial for human survival. This performance is accompanied by Baleganjur Gamelan. Excellencies,
Distinguished guests, ladies and gentlemen, and now we come to Gianyar Regency. Under the leadership of the Gianyar Regent, Imade Agus Mahayastra, and the Deputy Regent, Ana Agung Gedemayun, in 2002, appoints the Gianyar Warna Association as a paid Ayah Ambassador to interpret the theme of 44th Bali Art Festival 2022. The Gianyar Regency Ambassador present paid Ayah performance entitled Mesucia. Hadirin, Kabupaten Gianyar di bawah kepemimpinan Bupati Gianyar, Imade Agus Mahayastra, dan Wakil Bupati Ana Agung Gedemayun pada tahun 2022 ini menunjuk Paguyuban Swarna Gianyar sebagai Duta Paid Ayah. Untuk memaknai tema PKB ke-44 tahun 2022, Duta Kabupaten Gianyar menampilkan garapan Paid Ayah dengan tajuk Mesucia. Hadirin, Mesucian adalah sebuah garapan yang terinspirasi dari prosesi menyucikan simbol-simbol atau perlingga Ida Betara dan Pretiba di situs-situs air atau beji sebelum dimulainya sebuah upacara keagamaan. Prosesi ini melibatkan berbagai unsur atau perangkat ritual Bali, mulai dari sarana prasarana upacara hingga musik, gamelan pengiring. Pada kesempatan ini, barisan Paid Ayah diawali dengan gadis pembawa papan nama kabupaten, dilanjutkan dengan pasepan, petirtan, dan canang sari. Kemudian barisan uperengga yang terdiri dari bandrangan, kober, dan tedung agung yang diiringi musik, gamelan, selonding. Hadirin, barisan berikutnya Duta Paid Ayah Kabupaten Gianyar menampilkan Paid Cegeg Bagus dan Barong yang diiringi musik gamelan tambur bebatelang. Setelah itu dilanjutkan dengan barisan gebogan, rejang, baris gede, kidung, dan jempana yang diiringi dengan musik gamelan beleganjur. In the next line, distinguished guests, ladies and gentlemen, the Paid Ayah Ambassador of Gianyar Regency performs Paid Cegeg Bagus and Barong, accompanied by Tambur Bebatelang Gamelan. Then it is followed by a line of the Bogan, Rejang, Baris Gede, Kidung, and Jempana, accompanied by Balaganjur Gamelan music.
Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now Badung Regency. Under the leadership of Regent Inyoman Giri Praste and Deputy Regent Iketut Suyasi. On this occasion, starts Pedaya by displaying a line of regional identities. These lines begin with the bearer of the Regency nameplate and is followed by the regional symbol of Badung Regency, which upholds the spirit of Surya Dharma Raksaka, which means upholding the attitude of the chivalry and daring to defend the truth in leading, as well as always maintaining the city and preserving the natural fertility as the source of the people welfare. Kabupaten Badung di bawah kepemimpinan Bupati Inyoman Giri Praste dan Wakil Bupati Iketut Suyasi pada kesempatan ini mengawali PDAY dengan menampilkan barisan identitas daerah. Barisan ini diawali oleh pembawakan nama Bupati dan diikuti daerah Kabupaten Badung yang memiliki program daerah dan standar. Di belakang lambang daerah dilanjutkan dengan barisan Upadrome, Tedung dan Pandrangan, serta tari Sekar Jepun yang tiada lain merupakan tari maskot Kabupaten Badung. Setelah itu, barisan selanjutnya adalah muda-mudi berbusana adat, lelunakan, payas madya dan payas agung yang diiringi oleh musik gamelan gong suling. Duta PDAY Kabupaten Badung juga menampilkan barong landung dan barisan mengusung atau nyuwun jun atau tempat air. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, behind the regional symbol, there is a line of Uparengge, of Tedung and Pandrangan, and Sekar Jepun dance, which is the dance of Badung Regency mascot. After that, the next lineup is youth dressed in traditional costumes of Lelunakan, Payas Madya and Payas Agung, accompanied by gamelan music Gong Suling. The PDAY ambassador of Badung Regency also presents the Barong Landung and line carrying Nyun Jun or a water container. Untuk mengimplementasikan tema Pesta Kesenian Bali tahun 2022, Kabupaten Badung menampilkan garapan dengan judul Siat Yeh. In implementing the 2002 Bali Art Festival, Badung Regency ambassador presents a perform titled Siat Yeh. Siat berarti perang dan pada hakikatnya manusia dalam kehidupan keseharian selalu berperang dengan dirinya atau pikiran-pikirannya. Yeh berarti air. Tiada lain adalah sumber kehidupan manusia, sehingga sumber air tersebut senantiasa harus dijaga demi kemakmuran masyarakat. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now Denpasar City. Denpasar City under leadership of Mayor Igusti Ngurah Jaya Negara and Deputy Mayor Ikare Agus Arya Wibowo. This year PDAY sent Seke Ati Sewete Suara Sesetan as a PDAY ambassador. Hadirin Kota Denpasar di bawah kepemimpinan Wali Kota Igusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Wali Kota Ikade Agus Arya Wibowo pada PDAY tahun ini mengutus Seke Ati Sewete Suara Sesetan sebagai Duta PDAY. PDAY diawali dengan barisan identitas kota, dimulai dari gadis pembawa papan nama kota dan lambang kota Denpasar bertuliskan moto Puradeva Bara Bhavana. Ladies and gentlemen, PED begins with the line of the city identity, starting with the girl carrying the city nameplate and the emblem of the city of Denpasar with the... Sajikan barisan muda-mudi berbusana khas daerah, dilanjutkan dengan barisan pasukan pembawa tedung, dilanjutkan dengan barisan penari legong dan penari okokan yang diiringi gamelan bumbang, dilanjutkan dengan barisan uperengge, muda-mudi berpakaian lelunakan, menjunjung jun atau tempat air, serta ogoh-ogoh Dewi Danu yang diiringi dengan musik gamelan Adi Merdaga.
After the city emblems, ladies and gentlemen, a line of young people dressed in typical regional clothing is presented, followed by a line of groups carrying tadung. It is followed by a line of legong dancers and kokokan dancers, accompanied by bumbang gamelan, then followed by line of uberenge. Youth dressed in Lulunakan clothes, upholding jun or water container, and the ogogo of the Idana, accompanied by Adi Merdangge gamelan youth. Hadirin, selanjutnya Duta PDAY Kota Denpasar menampilkan garapan dengan judul Manah Toyening. Masyarakat Kota Denpasar sangat memahami peran penting dari air sebagai sumber kehidupan, sehingga air bagi masyarakat Kota Denpasar harus dihormati dan dilindungi keberadaannya dari hulu hingga ke hilir. Manah Toyening merupakan sebuah tradisi budaya masyarakat Hindu Bali yang dijumpai dalam rangkaian upacara ngaben atau pelebon. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, to implement the theme of 2022 Bali Art Festival, the PDAY Ambassador of Denpasar City presents a performance entitled Manah Toyening. The people of Denpasar City highly understand the important role of water as the source of life. Thus, existence of the water to the people of Denpasar City must be respected and protected from upstream to downstream. Manah Toyening is a culture traditional of the Balinese Hindu societies found in the series of ngaben or cremation ceremonies. Baik, hadirin, selanjutnya kita sambut bersama Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Dalam sajian PDAY ini mengangkat spirit Trivita Lakurinto yang dimaknai sebagai perjalanan air pembawa atau ide garapan ini Hadirin, berikutnya kita saksikan bersama Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Berpijak dari spirit Dharmani Sajana Merdiakan Widyaguna yang dimaknai sebagai kewajiban orang bijaksana adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan prakerti. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja menampilkan sajian PDAY hasil eksplorasi berbagai tradisi budaya khas Kabupaten Buleleng. PDAY diawali dengan pembawa papan nama dan lambang undiksa, dilanjutkan dengan barisan gebogan Jaja Jerimpen yang diangkat dari tradisi Musa Berdesa di Desa Lemuki, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, based on the spirit of Dharmani Sajana Merdiakan
which is integrated the obligation of Ganesha Singaraja University of Education presents in implementing the theme of Bali Art Festival in 2022, Undiksa presented the Manah Toye procession. Ladies and gentlemen, this procession was inspired by the Manah Toye ceremony, which is taking holy water as a means of ceremony by shooting arrows filled with flowers into the lake or springs. This procession is accompanied by young people dressed in pious deng, namely the typical clothes of Kabupaten Buleleng, which is usually reserved for the Pitra Yagna ceremony. Hadirin, setelah prosesi Manah Toye, Undiksa juga menampilkan tradisi ngoncang. Ngoncang adalah tradisi menumbuk padi pada masyarakat Bali yang menghasilkan irama atau suara ketungan yang bertalu-talu. Prosesi ini diiringi gamelan Balaganjur. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Undiksa in this occasion also presented the Ngoncang tradition. Ngoncang is a tradition of pounding rice in Balinese society, which produce a pounding kentungan sound. This procession is accompanied by Balaganjur Gamelan. Museum Pacifica. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the Pacifica Museum on this occasion featured Ped Ayer, which was packed with various thematic offerings in line with the theme of 44th Bali Art Festival 2022. The Ped Ayer procession began with displaying the identity of Pacifica Museum, followed by the Korenga line, the Balinese traditional dress line, the flower gabogan line, and June, a water container. Museum Pacifica pada kesempatan ini menampilkan Ped Ayer yang dikemas dengan berbagai sajian tematik selaras pesta kesenian Bali. Prosesi Ped Ayer diawali dengan menampilkan barisan identitas, dilanjutkan dengan barisan ukur renggel, barisan busana adat Bali, barisan gebogan bunga,
dan barisan pembawa jin atau tempat air. Sebagai implementasi tema Pesta Kesenian Bali, Museum Pasifika menampilkan fragmen Dewi Danu. Berdasar ini terinspirasi dari fenomena terjadi saat ini, di mana alam masih mengalami eksploitasi, kalau langsung mengalami tidak bertanggung jawab. That's the implementation of the 2020. Hadirin melihat hal tersebut, Dewi Danu sebagai penguasa danau menjadi sedih. Dewi Danu meminta agar rakyat Bali mengadakan ritual terhadap sumber-sumber air dengan tujuan menjaga, melestarikan demi kelangsungan kehidupan yang damai dan sejahtera. Karena air adalah salah satu sumber kehidupan dari segala makhluk di muka bumi ini. Tidak hanya cukup mengadakan upacara ritual, melainkan lebih ditekankan pada implementasi secara nyata dalam memelihara dan menjaga sumber-sumber air agar dapat digunakan bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi juga dapat berkesinambungan untuk generasi selanjutnya. Bank Indonesia, Badan Musyawarah Perbankan Daerah Bali, adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Bank Indonesia bersama perbankan di wilayah Provinsi Bali untuk bersinergi dengan seluruh pemerintah daerah di wilayah Bali dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali. BMPD Bali dinakodai oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Bapak Trisno Nugroho, yang saat ini juga hadir di panggung kehormatan. Tampil di hadapan kita hadirin yang berbahagia, perwakilan anggota BMPD Bali terdiri dari Bank Indonesia,
BPD Bali, Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, Bank Mandiri Taspen, Bank Danamon, Bank Hana, Bank Wori Saudara, Oke Bank Indonesia, Bank BCB, Bank BTPN, Bank UOB, Bank G-Trust, Bank INA, Bank of India Indonesia, Bank Victoria International, Bank China Construction Indonesia, Bank Index, Bank Sinarmas, Bank Syariah Indonesia, Bank Prima Master, Bank Artagraha Internasional, dan BPR Sukawati Pancasila. Kita beri tepuk tangan untuk Bank Indonesia. Dan layak edar di wilayah Provinsi Bali. Menjaga kelestarian alam, seni dan budaya Indonesia melalui desainnya yang merefleksikan kekayaan, keberagaman bangsa. Melalui rupiah, masyarakat bisa mengenal sosok pahlawan I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Ketut Puja, Pura Ulun Dano, Tari Legong, Tari Pendet, hingga Tenun Geringsing. Hadirin yang berbahagia, Bank Indonesia tampil dengan sebuah garapan tari pemutaran Giri Mandara. Diceritakan para dewa dan para raksasa ingin memperoleh air kehidupan abadi yang berada di dasar laut, di tengah lautan susu Ksirenawa, di mana di lautan itu terdapat sebuah gunung yang maha besar, Gunung Mandara, Mandara Giri, yang akan digunakan sebagai tongkat pengaduk lautan susu untuk memperoleh air kehidupan yang ada di dasarnya. Dengan bantuan Naga Anantaboga yang bertugas untuk mencabut Gunung Mandara sebagai pengaduk lautan, dan Naga Basuki bertugas sebagai tali pengikat Gunung Mandara yang bagian kepalanya dipegang oleh para raksasa dan pada bagian ekor dipegang oleh para dewata. Dan untuk menjaga kestabilan gunung saat diputar, menjelmalah Dewa Wisnu sebagai kura-kura besar di dasar gunung. Dan akhirnya Tirta Amerta, air kehidupan, dapat diperoleh dari dasar laut Ksirenawa. Hadirin yang berbahagia, hal ini sangat sesuai dengan visi provinsi pemerintah Bali. Nangun Satkerti Loke Bali. Dan selanjutnya, hadirin yang berbahagia, kita saksikan penampilan peserta pawai dari Bank BPD Bali, Bank Pembangunan Daerah Bali. Barisan pertama diawali dengan karyawati Bank BPD membawa papan nama dengan menggunakan payas agung yang merupakan semakin jaya dan terdepan dalam melayani UMKM. Kokohnya payas agung sekaligus menunjukkan eksistensi Bank BPD Bali yang semakin kuat dari tahun 1962 hingga sekarang memasuki usia yang ke-60 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan iringan karyawan-karyawati Bank BPD Bali yang berjumlah sekitar 20 orang dengan menggunakan busana pengantin dari masing-masing kabupaten kota yang ada di Bali. Lembaga-lembaga perkreditan seperti Bank Pembangunan Daerah Bali dan seluruh masyarakat Bali selalu memuja beliau supaya diberkahi kelancaran usahanya. Dalam memuja beliau diperlukan sarana seperti bebantenan dan tirta sebagai peleburan dasamala untuk mendapatkan kesucian sehingga Tuhan dapat melimpahkan rahmat-Nya. Diceritakan keagungan Dewi Sri yang memikat dua raksasa Gudok Basur dan Bawi Srenggi. Dua raksasa ini ingin mempersuntingnya
namun mendapat hadangan yang maha dahsyat dari Dewa Wisnu. Dan akhirnya kedua raksasa Guduk Basur dan Bawi Srengi dapat ditaklukkan oleh Dewa Wisnu. Akhirnya Dewi Sri kembali memperoleh tirta kehidupan untuk diberikan kepada seluruh masyarakat yang ada di jagat raya ini. Tirta Amerta bersama Bank Pembangunan Daerah Bali. Mari kita menjaga semua sumber air yang ada di jagat raya ini, sehingga kembali sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satkerti Loko Bali, menjaga keharmonisan alam untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Itulah BPD Bali. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now Universitas Udayana. Udayana University started its parade by presenting a line of identity. It begins with the nameplate accompanied by accompaniments of Canang Sari, sugarcane, bandrangan, and tadung. And next is the accompaniment of dancers in traditional Indonesian clothes. And this is a reflection of Udayana University. It's university that is learning house for students from all over the world. Universitas Udayana, barisan identitas merupakan barisan pengenal yang berisikan atribut dari Universitas Udayana. Diawali dengan papan nama sesuai dengan ketentuan Pesta Kesenian Bali, diiringi dengan pendamping Canang Sari dan pengawal, yaitu Tebu Bandrangan dan Tedung. Selanjutnya iringan penari dengan pakaian tradisional Nusantara yang menurunkan anugerah pengetahuan kepada seluruh mahasiswa yang belajar di Universitas Udayana. Tari Saraswati ini diiringi oleh gamelan gong suling. Dipilihnya gong suling agar lebih memberikan kesan kesejukan, harmonis, dan kedamaian. Furthermore, distinguished guests, ladies and gentlemen, the accompaniment of dancers dressed in traditional regional clothes was followed by Legong dance, Pendet dance, and Saraswati dance. Saraswati or Dewi Saraswati is a symbol of the goddess of knowledge who gives the gift of knowledge to all students studying at the University Udayana. This Saraswati dance will be accompanied by gamelan gong flute, and the flute gong was chosen to give the impression of coolness, harmony, and peace. Barisan selanjutnya adalah barisan yang merujuk pada tema Pesta Kesenian Bali, Danu Kerti. Barisan ini diawali dengan sajian tari yang mempersembahkan yadnya untuk memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Selanjutnya dengan air yang mengalir, semua di dunia ini bisa tumbuh subur yang digambarkan dengan penari gebogan sebagai simbol hasil bumi. Tari gebogan akan dikolaborasikan dengan penari tedung sebagai simbol keteduhan dan kesejukan yang hari ketika hasil bumi dapat dipanen dengan baik. Next row, distinguished guests, ladies and gentlemen, that refers to the theme of the Bali Art Festival, Danu Kerti. This lineup begins with a dance offering that presents yadnya to glorify water as a source of life. Furthermore, with flowing water, everything in this world can thrive, which is depicted with the Gebogan dancers as the symbol of the produce of the earth. This Gebogan, ladies and gentlemen, will be collaborated with Tedung dancer as a symbol of the shade and coolness that comes when crops can be harvested properly. Selanjutnya disusul dengan sajian tari Garuda Tirta Amerta. Sajian ini memberikan benang merah dari asal-usul air sebagai sumber kehidupan. And after that, ladies and gentlemen, followed by Garuda Tirta Tari Garuda Amerta menggambarkan perjuangan Garuda dalam mitologi Hindu yang penuh kegigihan, berjuang,
mendapatkan tinta berkah sebagai air kehidupan untuk menyelamatkan dunia. Hadirin, tarian ini akan mengiringi tari Udayana sebagai tarian kebesaran Universitas Udayana. Universitas Udayana diambil dari nama salah satu raja di Bali yang bergelar Sang Ratu Maduhani Sri Darmodayana Warmadewa atau Prabu Udayana. Ratu Ayu Mas Komba, which resides in Mount Tampa, Mount Tampukian, studying the opportunity to support the place passes by the global water. The figure of the Ratu Ayu Mas Komba transformed into a grandmother who was dressed in rags and pedal water using a jug. Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sutrisno Denpasar mengisahkan tentang sosok ide bertarigano yang juga bernama Ratu Ayu Mas Komba, berstana di Gunung Tampukian, memulai perjalanan untuk menghidupi setiap tempat yang dilewakinya dengan aliran air. Sosok Ratu Ayu Mas Komba menjelma menjadi seorang nenek yang berusaha compang-camping dan menjajakan air dengan menggunakan sebuah kemping. Sesuai dengan amanat dari Betara Indah, ayahandanya bersama di Pulau Tirta Ampul, ia membagikan air kepada masyarakat, namun tidak dengan cuma-cuma. Ratu Mas Komba menguji setiap masyarakat yang ditemuinya dengan berbagai keadaan, memuliakan keberadaan air sebagai sumber kehidupan. Dalam perjalanan menjajakan air, banyak hal terjadi, dari masyarakat yang membeli air menggunakan tanah, hingga menolak karunia air yang diberikan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I just want to wish to remind of the father Indra, his father who resides in Kupang, Bengal. He distributes water to the community, but not for free. The Ratu Ayu Mas Komba participated in the community in about how they glorify the importance of water as a source of life. With the source of the heaven water, many things have happened. From people drying water diseases to the beauty, the gift of water given. The journey leads many souls to find the names of places such as Rajina Village, Community Center, Wokogono, Mojo and Temple, Tejapur, Bondalam and others. Until finally he returned to Tampukian. Dalam perjalanan itu mengisahkan banyak cerita yang memperbelakangi bangunan rumah dan desa-desa di Bali, seperti desa Bagina, Tirtasandang, Lukti Goes, Pulau Pengajokan, Tejapura, Bondalam, dan lain sebagainya. Tepongan kadimangkin tumanti wentane karya sae luwih utama kudiki margi dan wenten tios sangkaning kepedulian untuk dinas kebudayaan provinsi.
Sumber energi kreativitas, inspirasi dan penciptaan. Sanjiwani ialah air kehidupan ciptaan Dewa Iswara untuk memanjatkan rasa damai di seluruh hati. Kundalini adalah ciptaan Mahadewa, kesucian yang membangkitkan kesadaran dan kesedihan. Pawitra, ciptaan Dewa Wisnu. Pawitra berarti sarana untuk membersihkan atau menyucikan. Ia adalah tirta untuk membangkitkan keseimbangan. Amarta ciptaan Dewa Siwa, tirta yang meninggalkan kematian. Pancatirta adalah pegangan bagi siapa saja yang ingin mencapai alam surya, alam yang tidak terjamah oleh kematian. Di sana hanya ada keabadian. Excellencies, ladies and gentlemen, the five tirthas are Kamandalu, Sanjiwani, Kundalini, Pawitra, and Amarta. Kamandalu is the living water for Lord Brahma, the source of energy for creativity, inspiration, and creation. Sanjiwani is the word of life created by Lord Iswara to awaken a sense of peace in the heart. Kundalini is the creation of Mahadeva, the holiness that awakens consciousness and art. Pawitra, created by Lord Vishnu. Pawitra means a mantra to clean or purify. It is Tirtha to awaken balance. Amarta, created by Lord Shiva. Tirtha, who eliminated death. Panchatirtha is a guide for anyone who wants to rid the world of Samya. Nature untouched by the death. There is only attachment. Hadirin Bandrang, tombak yang berhiaskan bulu binatang seperti kobaran api yang menyala-nyala selalu ada di depan karena api adalah penciptaan. Api juga sarana penyucian dalam upacara. Ia menanyakan segala bala, apa dan petaka. Koben seperti angin, kekuatan yang dimiliki oleh anak dari Dewa Bayu, Hanoman, angin aku udara, adalah tali kuda penjaga kehidupan. Bila udara yang ada di alam dan di dalam tubuh lenyap, maka alam akan hancur, tubuh pun akan leluhur. Teduh seperti angkasa, ia yang selalu melindungi bumi dari segala macam ancaman dari luar, maka ia adalah pelindung. Seorang pemimpin yang baik diibaratkan sebagai payung bagi dunia. Jun, tempat amarta, ia wadah bagi kehidupan, seperti tubuh yang merupakan wadah bagi kehidupan yang bernama jiwa. Jun dijaga terus-menerus agar jiwa di dalamnya dapat tenang dan tentram. Danau sebagai pusat amarta adalah otak yang mengalir menuju 7 lubang di kepala.
Tujuh lubang itu adalah tempat tinggal mengalirnya pancar tirta. Dari mata mengalirlah tirta berwarna putih. Dari telinga mengalir tirta berwarna kuning. Dari hidung mengalir tirta berwarna hitam. Dan dari mulut mengalir tirta berwarna merah. Satu lagi adalah rambut, tempat mengalirnya tirta panca-warna. The line of Turun, next one, they get Bagus wearing red makeup, which is by his culture, identity, accompanied by a row of flowers above them, and a story by Brahman and Steel. And then followed by the great Saraswati dance, which is the Ri Saraswati as a symbol of the goddess of knowledge, who gives the gift of knowledge to all people to create prosperity. In the case of the universe, it can be done through the purification of the human mind, sourced from the science. Universitas Mahasaraswati Denpasar. Barisan pertama merupakan barisan pengenal dari Universitas Mahasaraswati Denpasar berupa papan nama, disertakan dengan lambang kampus Universitas Mahasaraswati. Selanjutnya barisan kerungu-kerungu atau jegek bagus menggunakan rias agung yang merupakan identitas budaya Bali, didampingi oleh barisan gebokan bunga dan dikawal oleh barisan banderangan dan tombak. Kemudian disusul oleh tari kebesaran Saraswati yang menggambarkan Dewi Saraswati sebagai simbol Dewi pengetahuan yang memberikan anugerah kepada seluruh umat manusia. Dalam pengeluaran alam semesta dapat dilakukan melalui penyucian alam pikiran manusia bersumber dari ilmu pengetahuan. Penyucian alam pikiran setiap insan manusia dengan air suci dan dilakukan dengan diagram yang disimbolkan dengan barisan petirtan, diibaratkan ilmu pengetahuan seperti air suci atau tinta untuk penguatan warna agung dan warna air. The purification of mind from every single with holy water and carried out with forgiveness, symbolized by a flow of mighty valley, such as holy water or tirtha, for purifying the grave and one eye. Water as knowledge. Water is the source of life, so the water of knowledge is glorified as the source of human life. Cleaning or purifying oneself with the water of science, because darkness can only be cleaned by holy knowledge, so that it can create prosperity, progress, peace, goodness, and improve the manners of mankind. Dengan memuliakan air sebagai sumber kehidupan, menerapkan konsep Bharatinaru, serta mengamalkan sastra sebagai pedoman hidup, Sidokyati dapat menciptakan keteduhan dan kesejukan jagat raya, rumah riba, Lojikawi, yang disimbolkan dengan barisan teduh diiringi oleh belaganjur api megah, memberikan suasana sembara penuh sukacita dengan rasa syukur.
Institut Teknologi dan Bisnis Iqbal Bali. Lalu tersebut merupakan representasi upacara kurban budaya Jawa yang bertujuan untuk mengharmoniskan hubungan manusia dengan alam melalui upacara dan kendi untuk menjaga kesucian dan kelestarian berbagai sumber dan mata air. Karya seni didukung oleh 130 orang mahasiswa dengan menampilkan figur ogoh-ogoh yang menggambarkan Dewa Wisnu sebagai Dewa Air, Dewa Pemelihara dan Pelindung alam semesta beserta isinya. Selain itu akan ditampilkan pula peserta upacara membawa sesajen kelengkapan upacara diikuti penari wanita dan pria untuk menetralisir atau nyombil kekuatan hutan gale agar tidak mengganggu manusia. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Buddha Yat ceremony. In addition to neutralizing the power of Buddha Kali, harmonizing human relation with nature, it's also expected that in the Sangyang University will reach to sufficient fresh water source so that soil fertility is maintained for the livelihood of humankind. Penata artistik dari karya ini adalah Dr. Swasti Wijaya Bandung STMU, didukung oleh Pandey Gede Eka Madiana SSN MSN sebagai penata tahu dan Putu Setiarini SSN MSN sebagai penata tahu. Garapan ini diiringi oleh gamelan Adi Bergantung, sebuah ansambel besar yang diciptakan pada tahun 1984 oleh Akademi Seni Tari Indonesia Denpasar di bawah sutradara Profesor Dr. Imadi Padang MA.
Universitas PGRI Mata Dewa Indonesia. Ketika beliau menolak terkait di bawah Belanda turut menyebut aliran airnya sangat deras, maka Mahadewa berkenan menerima aliran ganda sehingga dari Rama Mahadewa mengalirkan aliran ganda dengan air kehidupan, air kesuburan, dan air kesucian. Ladies and gentlemen, hadirin yang berbahagia, SMK Negeri 3 Sukawati, Okar Bali, yang berdiri sejak 30 September tahun 1960. Selanjutnya, bersama-sama dengan sejumlah seniman sejawat lain. Hadirin yang berbahagia, keberadaan Okar Bali yang kini dikenal dengan nama SMK Negeri 3 Sukawati merupakan bagian penting dalam perjalanan sejarah berkesenian di Pulau Dewata ini. Ribuan lulusannya telah menyebar di dalam dan di luar negeri. Hadirin yang berbahagia, SMK Negeri 3 Sukawati Gianyar Bali, Okar Bali mempersembahkan satu garapan tari yang berjudul Sangyang Tri Semaya. Diceritakan pada waktu Betari Umo dikutuk oleh Betara Guru Hyang Siwa menjadi Durga Dewi, timbullah berbagai bencana melanda bumi. Setiap Dewi Durga beryoga menghadap utara, terciptalah Gering Lumingku, yakni penyakit yang menyebar secara terus-menerus. Ketika beryoga menghadap ke barat,
menimbulkan ring amancu, yakni penyakit menular. Beryoga menghadap ke selatan, memunculkan gering rohwan, yakni penyakit yang mematikan. Beryoga menghadap ke timur, memunculkan gering muntah bayar, yakni muntah berak yang tiada henti. Demikian juga dari yoganya melahirkan para buta kala yang beraneka ragam, yang mengancam keselamatan dunia ini. Akhirnya, Betara Guru yang siwa rindu akan Dewi Durga, dan beliau akhirnya turun ke bumi ini menjelma menjadi Sang Kala Rudra. Pertemuannya dengan sesama sosok angker akhirnya hanya sifat-sifat asur sampah yang dimunculkan. Semakin berbahaya keadaan dunia, muncullah Sang Yang Tri Semaya, Sang Yang Tri Murti, untuk menyelamatkan dunia. Betara Brahma turun ke bumi berubah wujud menjadi topeng panah. Betara Wisnu turun menjadi terek, dan Betara Iswara turun ke bumi. Akhirnya dunia bisa diselamatkan kembali, dan terciptalah kesejahteraan umat manusia. Dan sekali lagi, inilah SMK Negeri 3 Sukawati, Pokal Bali. Excellencies, ladies and gentlemen, last performance will be SMKN 5 Denpasar. Dengan oleh nama di Gunung Pasir, SMK Negeri 5 Denpasar penuh mengajarkan dan beri arti tugas seorang murid dan sang guru untuk mencari air suci. Digambarkan melalui cerita Mahabharata, yaitu perjalanan Bima dari Panca Pandawa atas perintah Guru Drona untuk mencari cinta amerta di tengah samudra. Perjalanan Bima yang masuk ke tengah samudra lepas dihadang oleh naga besar. Dalam pertarungan tersebut, naga dapat dikalahkan oleh Bima dengan kukunya yang panjang dan tajam. Setelah mengalahkan naga yang besar, Bima akhirnya bertemu dengan Dewa Durga.
Distinguished guests, Excellencies, ladies and gentlemen, that's all the presentation for today. The Pedayu Parade Bali Festival 2022 under the theme Nano Country, Holding Amata, Rising Water as the Source of Life. Thank you very much on behalf of the organizing committee. I'm Paul Suwari, signing off. Dan saya Rismari mewakili seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih dan acara pada sore hari ini kami tutup dengan beberapa santi. Om Santi Santi sampai jumpa. Mundur Pak. Mohon izin Bapak Ibu berkenan dibantu untuk dapat dibuka jalannya. Itu naik mobil. Ya.